Mana pernah kayak begitu kita. Jangan itu jahat banget sih. 20 hari nggak boleh ketemu, jahat banget sih. Kapanpun ya Allah, kapanpun mau ngambil, mau tidur bareng, mau ketemu kapanpun boleh. Anaknya harus tanya anaknya, itu dia. Saya nggak pernah melarang, jadi jangan sampai beritanya itu kemana-mana ya. Halo pemirsa, masalah Baim dan Paula ini masih saja ramai di media sosial. Dan seharusnya sebagai publik figur mereka bisa bercerai dengan baik-baik saja. Apalagi memiliki 2 anak. Banyak kok publik figur yang bercerai pada akhirnya mereka tetap menjalin hubungan baik dikarenakan ada anak-anak, menjaga kejiwaan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kenapa Baim dalam kasus ini, dalam proses perceraiannya selalu mengumbar aib dari Paula? Andai kata benar, andai kata tidak, tentunya hal-hal yang tidak semestinya di-up di media sosial ini bisa di-silent demi kejiwaan anak-anak. Tapi nyatanya hingga saat ini selalu saja ada berita-berita baru terkait dari pihak Baim yang membuka dari kesalahan Paula, aib Paula, kemudian kekurangan Paula dan lain sebagainya. Selalu diberitakan yang bertujuan untuk menyudutkan Paula. Di sini kan dalam proses perceraian, tentunya rekam jejak nanti akan bisa dilihat dari anak-anaknya ketika mereka dewasa. Dan di sini ingin saya prediksi bagaimanakah kejiwaan anak-anak, apakah takut bertemu dengan Paula, karena ada video-video, 2 video yang saya comot di TikTok yang judulnya anak-anak takut bertemu Paula dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini. Apakah memang demikian adanya? Apakah anak-anak Baim takut bertemu Paula? Saya terkoneksi energi dari Keanu aja ya, Keanu aja yang gede ya. Apakah Keanu takut bertemu dengan Paula? Ada simbol vanity, ada simbol kearoganan, ada simbol yang menang-menang kayak gitu. Jadi Keanu ini kan masih kecil, belum punya pemikiran yang gimana-gimana gitu terhadap ibunya. Tapi ada sosok yang menang-menang di sini, ada sosok yang arogansi di sini, yang mengarahkan seolah-olah anaknya ini takut bertemu dengan Paula. Simbolnya vanity, cari di kamus atau Google apa sih artinya vanity. Itu adalah seseorang yang arogansi. Salah satu sifatnya seperti itu, menang-menang dan lain sebagainya. Tujuannya apa kamu lakukan itu? Dalam proses rilis, dalam proses perceraian. Nah, semuanya itu ada kaitannya dengan proses perceraian di mana perebutan hak asuh anak. Paket. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada kaitannya hak asuh anak, perebutan hak asuh anak. Mengapa dia sampai berucap seperti itu? Dikarenakan yaitu tadi, ingin menggiring sebuah opini dan kemudian dia bisa mendapatkan hak asuh anak. Ini ya. Simbolnya orang tua dan anak kecil bergandengan. Impartiality juga terkait dari harta gono gini ternyata. Dari prediksi saya yang dulu ada kaitannya dengan perebutan hak asuh anak, juga biaya hidup hak asuh anak. Ketika anak-anak ini diasuh Paula, tentunya Baim harus membiayai kehidupan anak-anaknya juga. Dan di sini juga menjadi bahan pertimbangan Baim, makanya dia berusaha untuk mempertahankan dari tujuannya, yaitu untuk mendapatkan hak asuh anak, juga mendapatkan keseimbangan atau ada pertimbangan dari harta gono gini atau biaya hidup anak-anaknya nanti seandainya ketika anak-anaknya ini hak asuh anaknya jatuh ke tangan Paula. Itu jadi bahan pertimbangan juga. Tapi jalan buntu ternyata. Segala upaya sudah dilakukan tapi menghadapi jalan buntu. Impes jalan buntu. Nah,
Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi yang beberapa hari yang lalu terkait dari Baim dan Paula ya. Jadi Baim ini sudah berusaha dengan segala cara berkreasi ini dan itu agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya, tapi ternyata jalan buntu. Karena ketika dia menyudutkan Paula, ternyata malah netizen yang menyuarakan atau yang melawan Baim seperti itu. Nah, dari kelima kartu ini ada simbol vanity, kearoganan, kesewenang-wenangan yang ada kaitannya dengan proses dari rilis ini, proses dari perceraian, melepaskan ikatan pernikahan yang ada kaitannya dengan hak asuh anak. Hak asuh anak ini ya juga ada kaitannya dengan kesetaraan, keadilan, atau mempertimbangkan terkait dari harta gono gini, karena di sini ada impartiality. Harta gono gini juga ada kaitannya seandainya kalau anaknya nanti jatuh di tangan Paula, mau nggak mau Baim ini juga harus memberikan uang kepada Paula untuk biaya hidup anak-anaknya. Dan segala sesuatunya yang dilakukan Baim ini akhirnya jalan buntu. Baim sudah memberikan bukti kesalahan-kesalahan Paula kepada majelis hakim. Apakah bukti-bukti itu nanti bisa mempengaruhi keputusan dari majelis hakim? Tentunya akan mempengaruhi karena bukti-bukti itu pasti akan dipertimbangkan. Tapi di sini mempertimbangkan ini seberapa persen baiknya untuk Baim atau seberapa persen baiknya untuk Paula. Mari kita lihat di sini ya. Imbas dari keputusan hakim nanti seperti apa untuk Baim. Ada simbol 10 tongkat. Ternyata sekalipun Baim sudah berusaha semaksimal mungkin, dia juga menghadapi tekanan di sini. Yang berarti Baim masih kurang mempercayai bahwa bukti-bukti itu nanti bisa memenangkan di pengadilan nanti. Jadi masih bimbang di sini Baim ya, masih bimbang terkait dari apa yang sudah terjadi karena masalah ini sedang berproses. Jadi belum bisa yakin bahwa bukti itu nanti akan bisa dimenangkan dirinya. Ada simbol perahu, ini simbol dari adanya pertempuran-pertempuran yang seharusnya sih sudah bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan damai, tidak harus ramai seperti ini. Harusnya seperti itu. The Star, ada kelancaran juga di sini, ada harapan-harapan yang bisa dipenuhi. Nah, ada simbol justice, pengadilan, keluar kan pengadilannya. Satu kartu lagi untuk Baim, hasilnya the star. Jadi matahari bersinar. Jadi untuk Baim di sini, Baim merasa masalah ini sudah memuncak, makanya dia pada akhirnya menuntut proses cerai itu tadi. Dan di sini nanti keputusan hakim ada sesuatu yang membuat dia bahagia. Kita nggak tahu keputusan apa nanti ya. Yang jelas pasti keputusan cerainya akan diketok palu. Cuman hak asuh anak, harta gono gini tentunya ada pembicaraan lebih lanjut. Selanjutnya untuk Paula bagaimanakah di sini prospeknya ya? Di Baim di sini ada dua kartu, The Star dan The Sun. The Star itu ada kemudahan di dalam keinginannya untuk terwujud. Dan The Sun ini hari esok lebih baik. Jadi ada dua kartu untuk Baim ini yang positif. Tapi juga ada dua kartu yang negatif, yang artinya Baim tertekan pikirannya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya dia ingin cepat-cepat masalah ini cepat kelar. Tapi apalah daya, proses hukum itu harus dilewati dengan sabar. Selanjutnya untuk Paula bagaimanakah? Paula ini tergugat ya teman-teman. Hasil sidang nanti buat Paula bagaimana? Ada strength, kekuatan. Paula berusaha untuk memberikan keyakinan juga kepada majelis hakim bahwa bukti-bukti itu tidak sah, bahwa bukti itu tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Intinya di sini, yang namanya persidangan kan pasti ada bersikerasnya ya, bersitegang. Dikarenakan yang satunya memberikan bukti, yang satunya harus bisa menolak dari pembuktian tersebut, membuktikan bahwa bukti itu tidak benar. Ada simbol halaman cangkir.
Di sini sekalipun Paula disudutkan dengan Baim, digugat dan dengan bukti-bukti yang sedemikian banyak, tapi ternyata Paula banyak sekali yang mensupport. Cangkir ini simbol dari perasaan sayang, perasaan belas kasih ini begitu banyak untuk Paula, sekalipun Paula sudah dituding selingkuh ya. Ada sukacita di sini, ada 3 cangkir. Jadi di sini Paula lebih bahagia kok, sekalipun dia digugat cerai, tapi pikirannya saat ini lebih bahagia daripada dulu saat bersama Baim. Ada sukacita di sini. 3 cangkir bersulang ya. The world, Paula bisa melalui masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Satu kartu lagi untuk Paula. Ada simbol raja cangkir di sini. Jadi teman-teman, untuk Paula kartunya positif semua. Ya. Jadi di sini Paula memang menghadapi tudingan ini dan lain sebagainya. Tapi di sini Paula bisa dikatakan hidupnya lebih bahagia sekarang daripada dulu. Karena ini loh, ada simbol banyak yang support Paula. Paula dikelilingi orang-orang yang baik di sini. Kemudian ada sukacita di sini. Juga Paula bisa melewati masalah ini dengan baik nantinya. Dan di sini, nah ketika nanti melewati dengan baik, ada sosok nanti, sosok Raja Cangkir yang akan membantu Paula dalam melewati masa-masa ini. Raja Cangkir loh ya, memiliki kedudukan dan lain sebagainya, berbelas kasih dan lain sebagainya. Dan untuk Paula, walaupun menghadapi proses perceraian ini, hatinya sudah lapang di sini, sudah bahagia di sini daripada menjadi istrinya Baim. Karena ini, ya. Juga ada support dari orang-orang yang mengasihi Paula. Nah, untuk hak asuh anak, mari kita lihat. Hak asuh anak nanti dalam putusan hakim akan berpihak kemana? Untuk Baim, hak asuh anak, apakah akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan? Ada simbol 4 cangkir. Komunikasi yang kurang bagus, artinya seperti itu. Jadi untuk Baim ini, agar bisa mendapatkan hak asuh anak, tentunya harus berjuang lebih keras lagi di sini. Saya ambil 3 kartu saja ya. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan karena di sini tentunya para hakim akan bekerja sama dengan para psikolog pastinya. Ada simbol 5 pedang konflik. Nah, karena kita juga tahu bahwa Baim Bong ini orangnya temperamen. Jadi untuk Baim Bong ini kartunya masih kurang bagus terkait dari hak asuh anak. Kemudian untuk Paula bagaimanakah? Apakah ada kemungkinan hak asuh anak jatuh ke tangan Paula? Ada The Hermit. Paula ini orangnya bisa menenangkan. Paula ini bisa, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan sendiri. Jadi enggak emosional dan lain sebagainya. Ada ketenangan di dalam dirinya. Simbolnya The Hermit, akan mendapatkan hak asuh anak. The Emperor. Tapi di sini Paula juga harus berjuang keras karena yang dihadapi adalah proses hukum di mana dia sebagai tergugat di sini. Tidak semudah itu juga Paula untuk bisa mendapatkan hak asuh. Walaupun di sini sosok Paula ini sangat tenang, sangat tidak temperamen dan lain sebagainya. 1 kartu lagi. Apakah ada kemungkinan hak asuh anak jatuh ke tangan Paula? Ada simbol Raja Koin. Nah, di kartunya ini Paula 2 kartu yang positif. The Hermit dan Raja Koin, kemapanan. Nah, kita juga tahu saat ini Paula sudah bekerja keras. Dan di sini tinggal 1 kartu yang ada di tengah-tengah ini adalah The Emperor. Paula harus bisa bekerja lebih semangat lagi, maksudnya untuk bisa memenangkan hak asuh anak. Karena yang dihadapi Paula adalah proses hukum, proses perceraian, dan di mana bukti-bukti yang sudah disodorkan Baim tentunya juga bisa akan memojokkan Paula. Makanya Paula harus bersemangat di sini untuk bisa
mewujudkan bahwa hak asuh anak ada di tangannya. Nah, sedangkan untuk Baim di sini masih ada pertimbangan-pertimbangan dari psikolog misalnya seperti itu. Karena di sini ini ada simbol konflik dan ada simbol hubungan yang komunikasi yang kurang bagus. Ya, jadi kartunya kalau di sini lebih lebih mengarah ke Paula hak asuh anak. Cuman nanti misalnya hak asuh anak jatuh ke tangan Paula, akan ada aturan-aturan yang baku yang harus dituruti atau dijalankan oleh Paula. Semoga saja ini tembus ya teman-teman. Karena harapan kita atau harapan kebanyakan netizen ini hak asuh anak jatuh ke tangan Paula kan.